Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dosen yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Haji Samsia Badrudin, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya Nurul Ihsan Fauzan dan rekan saya Wildan Muhammad akan mencoba presentasi atau menerangkan ulang tentang materi yang telah dipaparkan oleh Ibu melalui video di kanal YouTube Ibu tentang kelompok dan organisasi. Baik, pada bagian kelompok saya akan yang menjelaskan. Baik, kelompok menjadi adalah dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain. Contohnya itu keluarga, pertemanan, dan lain-lain. Alasan dibentuknya kelompok sosial menurut James Sionis, alasannya yaitu untuk menjaga individualitas yang mengidentifikasikan sebagai kami. Di sini jadikan timbulnya perasaan yang mana merasa jadi bagian dari kelompok itu sendiri. Selanjutnya, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer yaitu kelompok sosial kecil yang bersifat abadi. Sama lain, perpaduan simpati dan identifikasi bersama terwujud dalam satu kata menjadi kami. Contohnya keluarga dan pertemanan. Karena kedua contoh ini memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, juga simpati empati yang tinggi. Hubungannya pun abadi seperti yang tadi disebutkan. Bila mana diambil dari contoh keluarga, jika ada kedua orang tua yang telah bercerai misalkan, seorang anak di sini ketika mengikuti ibu dan ketika telah jauh bersama ayahnya itu tidak bisa mengatakan bahwa itu mantan ayahnya. Begitupun sebaliknya jika si anak mengikuti eh, ayahnya, si anak ini tidak bisa mengatakan bahwa itu mantan ibunya. Begitu kira-kira. Dan selanjutnya ada sekunder. Sekunder adalah kelompok yang besar dan personal, di mana anggotanya mengejar tujuan atau kegiatan tertentu. Cakupan kelompok ini disebutkan sangat luas, sehingga kemungkinan untuk mengenal satu sama lain itu kecil presentasenya. Misal kita ambil contoh dari mahasiswa Universitas Nasional. Mahasiswa Universitas Nasional ini bisa dikategorikan sebagai kelompok yang besar, yang mana ketika kita di dalam ruang lingkup tersebut, kita sendiri tidak akan eh, mengetahui semua anggotanya, yang mana mahasiswa itu sendiri. Jadi kita tidak berkemungkinan untuk mengetahui semua anggota yang ada di Universitas Nasional dalam kategori mahasiswa itu sendiri. Berikutnya ada yang disebutkan, eh, maksud saya disebut kelompok dalam dan juga kelompok luar. Kelompok dalam atau in-group adalah kelompok sosial yang di mana anggotanya merasa terhormati, juga adanya kesetiaan. Hal ini bisa dijumpai pada persahabatan, kerjasama, keluarga, atau profesi pekerjaan. Intinya di sini memiliki tingkat emosional yang tinggi dalam kelompok. Selanjutnya ada kelompok luar. Bisa dikatakan di mana anggotanya bersaing satu sama lain atau kita sebut oposisi, yang mana rentan terjadi permusuhan, peperangan, perampokan. Contoh ketika memiliki perbedaan paham antara kelompok atau salah satu organisasi yang sebutlah partai politik, mereka cenderung memiliki rivalitas tinggi akan kelompoknya. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan paham. Mereka cenderung bersaing untuk meningkatkan elektabilitas masing-masing dengan berbagai cara yang terjadi secara tidak langsung. Adapun selanjutnya
kelompok acuan. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial bagi seseorang yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Disebut kelompok acuan berarti bahwa orang-orang menjadikan suatu kelompok tertentu sebagai acuan untuk bertindak. Contoh orang yang bercita-cita menjadi public figure, dan mereka belum mencapai hal itu, lalu menjadikan dia untuk bertindak sesuai public figure yang mereka jadikan referensi, atau pada intinya menjadikan pikiran dia untuk terus berhubungan dengan bidang yang dia cita-citakannya. Merton juga menekankan bahwa dalam berperilaku dan bersikap, seseorang dapat memberikan pengaruh pada kelompok luar, pada aturan di kelompok lain, yang mana hal tersebut menjadikan orang tersebut tidak mengikuti kelompok dalamnya sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan mengenai organisasi formal dan kekuasaan. Padanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang organisasi formal. Sebelumnya mohon maaf kepada Syah karena saya tidak on kamera dikarenakan kamera saya sedang bermasalah. Organisasi formal. Organisasi formal adalah kelompok sosial sekunder yang diorganisasikan untuk mencapai tujuannya secara efisien. Masionis membagi organisasi formal menjadi 3 tipe organisasi, yakni organisasi utilitarian, organisasi yang membayar orang untuk usaha mereka, contohnya bisnis dan lembaga pemerintahan. Yang kedua adalah organisasi normatif. Orang yang bergabung dengan organisasi ini bukan untuk pendapatan, melainkan untuk mengajar tujuan yang secara moral dan berharga. Contohnya seperti organisasi sukarelawan, bisa juga dikatakan organisasi intrasekolah atau himpunan mahasiswa yang ada di kampus, seperti itu. Yang ketiga ada organisasi koersif. Organisasi orang bisa dipaksa untuk bergabung dengan organisasi ini sebagai bentuk hukuman atau pengobatan. Contohnya seperti rumah sakit dan penjara. Semua organisasi formal berjalan dipengaruhi oleh lingkungan organisasional, meliputi teknologi, tren politik, dan ekonomi, masalah yang sedang berlangsung, dan organisasi lainnya. Selanjutnya ada tipe kekuasaan. Yang pertama itu menurut Max Weber, kemudian mengidentifikasikan 3 sumber kekuasaan tradisional, regional, regal, dan karismatik yang ada dan menyatu di dalam masyarakat. Yang pertama ada kekuasaan tradisional. Kekuasaan tradisional atau traditional authority yang didasarkan pada kebiasaan merupakan ciri kelompok kekuasaan. Dalam masyarakat semacam ini, kebiasaan menentukan hubungan-hubungan dasar kelahiran dalam suatu keluarga tertentu. Misalnya menjadikan seorang kepala raja atau ratu. Menurut James M. Henslin, dalam masyarakat pasca industri, misalnya, para orang tua menggunakan wewenang atas anak mereka karena selama ini orang tua memiliki kekuasaan seperti itu. Dan generasi terdahulu, kita mewarisi ide bahwa para orang tua harus mendisiplinkan anak-anaknya, mereka serta mengajarkan agama dan moralitas kepada anak-anak. Yang kedua ada kekuasaan rasional legal. Kekuasaan rasional legal atau rational legal authority tidaklah disarankan pada kebiasaan, melainkan pada peraturan tertulis. Rasional berarti masuk akal dan legal berarti merupakan bagian dari hukum. Seperti suatu kontrak antara 2 orang individu. Karena birokrasi didasarkan pada peraturan tertulis, kekuasaan rasional legal terkadang disebut birokratis. Kekuasaan rasional legal berasal dari posisi yang diduduki seseorang, bukan dari
dari yang menduduki posisi. Menurut Henslin, dalam sistem demokrasi kekuasaan, presiden berasal dari jabatannya yang terinci dalam konstitusi, bukan dari kebiasaan atau ciri pribadi individu. Dalam kekuasaan rasional legal, tiap-tiap orang tidak peduli setinggi apapun jabatannya, tunduk pada peraturan organisasi tertulis. Yang ketiga ada kekuasaan karismatis. Kekuasaan karismatis atau charismatic authority. Karisma berasal dari kata Yunani yaitu hadiah yang diberikan secara bebas dari anggun dan anggun. Menurut Lipset tahun 1993, sebagaimana yang dikutip Henslin, seorang individu karismatis ialah seseorang yang menarik bagi orang lain karena mereka percaya bahwa orang tersebut telah tersentuh oleh Tuhan atau telah dianugerahi kemampuan luar biasa oleh alam. Karena kekuasaan mereka didasarkan pada kemampuan pribadi mereka dalam menarik pengikut, para pemimpin karismatis merupakan ancaman bagi sistem politik yang baik. Mereka berdasarkan jalur tradisi atau peraturan hukum mereka memimpin pengikut mereka berdasarkan kehendak pribadi, bukan berdasarkan jalur tradisi atau peraturan hukum sejalan dengan itu. Lanjut Heslin. Mereka dapat mengilhami pengikut mereka untuk mengabaikan atau bahkan menumbangkan pejabat tradisional atau rasional legal. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ihsan. Baik, demikian mungkin presentasi dalam bentuk teks penjelasan ulang dari saya Nurul Ihsan Fauzan dan rekan saya Wildan Muhammad. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.